Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi buat kalian yang kebetulan nonton video ini di YouTube, saran saya adalah dibaca dulu artikelnya. Karena takutnya nanti kalian bisa nggak ngerti atau nggak bisa ngikutin gitu. Karena di sini kita akan langsung nonton cuplikan adegannya dan kemudian kita akan membahas kosakata yang digunakan di cuplikan adegan film tersebut. Link menuju ke artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Kalau begitu, yuk langsung aja kita lihat ke layarnya. Nah, cuplikan adegan yang akan kita tonton ini saya ambil dari film This Is Us. This Is Us ini dulu saya nontonnya di Disney Hotstar. Kalau nggak salah, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, karena saya sudah tidak langganan lagi di Disney Hotstar. Oke, dan ini artikelnya. Di sini saya jelaskan penggunaan arti tell me about it itu ada dua. Jadi ada arti harfiahnya dan ada arti figuratifnya atau arti kiasannya, oke? Nah, untuk tahu kapan arti kiasan yang dipakai atau arti yang harfiahnya dipakai, kita perlu lihat konteksnya dan situasinya, baru kemudian kalau ini nggak masuk nih. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita tonton cuplikan adegannya di sini, oke? Jadi di sini ada Kevin nih sama ibunya gitu. Jadi film This Is Us ini tuh kalau nggak salah film tentang keluarga, terus dia punya 3 orang anak, yang satu itu dia adopsi gitu. Jadi ada anak kulit hitam yang diadopsi karena tadinya lahirnya 3, cuman 3 bersamaan gitu. Cuman yang satu meninggal dunia, terus kemudian mereka pingin tetap ada 3 gitu. Jadi mereka ngadopsi 1 orang dan kebetulan saat itu yang mereka adopsi adalah bayi kulit hitam gitu. Oke, langsung aja yuk di sini. Kevin dia di sini lagi kalau nggak salah lagi nyomblangin ibunya, karena ibunya itu ayah mereka tuh baru aja meninggal, bukan baru aja, udah berapa bulan meninggal gitu. Terus mungkin anaknya kasihan ibunya sendirian, terus ya udah si Kevin ini coba ngenalin sama seseorang gitu. Oke, nah di sini kita tonton. Hey Kirby. Hey Kirby. Oke, nah ini yang diadopsi Ini yang diadopsi. Saya lupa namanya siapa gitu. Yang kulit hitam yang tadi saya bilang yang diadopsi udah gede. Dan ini pacarnya. Hey everyone. Hey everyone. Hey semuanya, si Kirby. Everyone tuh semuanya. We got a seat for you. Terus Kevin bilang, we got a seat for you. Kita mempunyai sebuah kursi untuk kamu. Kalau diterjemahin, saya terjemahin, jadi itu ada kursi buat kamu duduk gitu, bisa. Tuh kamu duduk di situ aja. Kamu bisa duduk di situ, bisa juga kayak gitu. Kurang lebih kalau di konteks ini ya, gitu, we got a seat for you. Itu arti harfiahnya seperti itu. Oke, terus Kirby bilang, Oh, thank you. oh, thank you. Oh, terima kasih gitu. This makes me feel so old. God, this place makes me feel so old. God, oh Tuhan, gitu. This place, tempat ini, makes me feel, membuat saya merasa so old, tua banget. So old tuh, so tuh banget di sini. So tuh bisa jadi, tapi di sini so itu banget. So old, begitu tua gitu. Terima kasih. Nah, God ini karena dia cuman lebih ke sini, lebih kayak ekspresi aja, makanya saya ganti dengan tempat ini membuat saya jadi merasa tua banget deh gitu. God, this place makes me feel so old. Oh Tuhan, tempat ini membuat saya merasa tua banget gitu. Saya terjemahkan menjadi terima kasih. Tempat ini membuat saya menjadi merasa tua banget deh. Terus kemudian ibunya. Oh, tell me about it. Tell me about it. Sebenarnya tell me about it itu kalau diartikan secara kata per kata, itu ada tell me, beritahu saya, about it, mengenai itu. Beritahu saya mengenai itu. Di sini enggak, kalau ceritain dong gitu. Mungkin kalian mikir, God, this place makes me feel so old. Tell me about it. Kalau kayak gitu kok diterjemahkan menjadi ceritakan kepada saya mengenai hal tersebut. Kasih tahu dong gitu. Oke,
Tapi dia kemudian nggak ngomong apa-apa, berarti terjemahannya bukan itu gitu. Jadi tell me about it di sini digunakan sebagai arti kiasannya, yaitu diucapkan ketika seseorang setuju dengan ucapan seseorang yang lain gitu. Nah, ibunya Kevin itu setuju sama kata-katanya si Kirby karena dia juga pernah kesini dan itu udah tua banget gitu. Mereka dulu waktu masih muda suka kesini gitu. Jadi ketika mereka balik lagi ke situ, gila gue ngerasa tua banget di sini gitu loh. Itu gitu. Jadi mengenang masa lalu kayak gitu. Oh, tell me about it. Makanya kemudian di sini tell me about it itu saya terjemahkan jadi banget. Setuju, atau bisa juga tempat ini membuat saya menjadi merasa tua banget deh. Setuju, bisa juga diterjemahkan seperti itu karena ibunya Kevin setuju dengan ucapannya si Kirby. Kirby used to play here back in the day. Tuh, Kirby used to play here back in the day. Kirby used to play, dulu suka main di sini, here, back in the day, dulu banget. Kirby dulu banget suka main di sini. Dia musisi gitu. Jadi dia suka ngeband di sini maksudnya gitu. Kirby itu dulu suka main di sini mah gitu. Karena dia ngomong sama ibunya. Kirby itu dulu suka ngeband di sini, bisa diterjemahkan ke di sini ke ngeband juga bisa karena dia adalah seorang musisi gitu. Kirby itu dulu suka ngeband di sini mah gitu. He was a pretty famous musician. He was a pretty famous musician. Dia dulunya, was itu mengacu ke lampau. Kalau he is, sekarang dia adalah he is a pretty famous musician. Musisi terkenal, famous musician, musisi terkenal. Pretty famous musician, musisi yang cukup terkenal. Ini kalau he is berarti dia sekarang masih jadi musisi. Tapi kalau pakai was, dulu, sekarang belum tentu dia masih musisi atau enggak gitu. He was a pretty famous musician. Oke, dia dulu musisi. Oke, saya tambahin. Dia dulu musisi yang cukup terkenal gitu. He was a pretty famous musician. Dia dulu musisi yang cukup terkenal gitu. Kan dia suka ngeband di situ gitu. Really? No. Dan kebetulan dia suka ngeband di cafe ini. Really? Serius gitu. Seriusan? No. Your son is being... No. Nah itu sama kayak no sebenarnya. Nah itu artinya sama kayak no. No. being very generous. Your son is being very generous. Your son, anak kamu, is being sedang menjadi very generous, sedang menjadi orang yang dermawan. Maksudnya dermawan dalam hati ini murah pujiannya gitu. Anak Anda lagi jadi dermawan nih, lagi suka muji nih. Maksudnya adalah kalau kita biasanya gitu, no. Kirby itu dia dulu musisi yang cukup terkenal mah gitu. Ibunya langsung bilang seriusan. Nah si Kirby bilang enggak. Biasanya kalau kayak gitu, kalau seseorang enggak kok gitu, menolak kayak gitu. Biasanya kita ngomong apa sih? Kalau orang Indonesia biasanya enggak kok Bu, anaknya ibu aja yang suka melebih-lebihkan. Ini makanya saya terjemahkan ke situ gitu. Padahal arti kata perkataannya adalah begini. Your son is being very generous. Anak ibu sedang menjadi orang dermawan. Itu sebenarnya terjemahannya itu. Terus karena konteksnya seperti ini, dia lagi merendah dan nggak mau ini, nggak mau menerima pujian itu, nggak kok Bu, anaknya ibu aja yang suka melebih-lebihkan gitu. I was in an REO Speedwagon cover band. I was in an REO Speedwagon cover band. Saya dulu di dalam Rio Speedwagon. Ini nama band ya. Rio Speedwagon nama band yang cukup terkenal. Cover band. Saya dulu ada di band yang cover lagu-lagunya band Rio Speedwagon. And we had a small but loyal following. And with a small but loyal following. With ini tuh bisa diterjemahkan ini bisa with ini bisa singkatan would atau bisa singkatan had. Yang mana yang
Yang mana? Would apa had di sini? Mana yang benar? Would atau had? Kalau would dan kita, would a small but loyal following aneh. But we would a small, tapi kita mau small, kecil, tapi loyal following gitu, punya pengikut yang loyal. Aneh. Jadi bukan would, jadi had. And we had a small, tapi kita punya pengikut yang kecil tapi loyal gitu. Dulu saya ada di band yang mengcover lagu-lagunya Rio Speedwagon, dan kita punya pengikut yang kecil tapi loyal gitu. Saya dulu di band yang khusus ngebawain lagu-lagunya band Rio Speedwagon, dan dulu itu kita punya fans yang kecil tapi loyal gitu. So, you can laugh. Jadi silahkan kalau kamu mau tertawa, silahkan kalau kamu mau tertawa. Jadi silahkan kalau ibu mau ngetawain saya, maksudnya dia nggak terlalu terkenal, ya udah gue cuman band-band cover-coveran doang kok gitu. Nggak seperti yang anak ibu bilang gitu. Ya kalau mau diketawain ya nggak apa-apa gitu. Terus ibunya Kevin, I would never. Saya tidak akan pernah gitu. Terus kemudian saya terjemahkan supaya lebih membuat orang mudah untuk mengerti, enggak lah, saya nggak bakalan ngetawain lah gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Itu bisa-bisanya saya aja nerjemahinnya seperti ini. Karena kalau diterjemahin seperti ini, saya tidak akan pernah kayak terlalu kaku gitu. Makanya kemudian saya terjemahkan seperti ini supaya lebih luas terjemahannya. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa lihat di sini tell me about it, di sini digunakan arti sebagai arti kiasannya. Tapi nanti kalau kapan saya ketemu lagi, kalian bisa lihat tell me about it itu juga bisa digunakan di arti harfiahnya, yaitu beritahu saya. Kalau di arti harfiah seperti itu beritahu saya, dia pasti akan menjelaskan gitu. Dia akan, ya kan, tell me about it, kasih tahu dong. Terus dia ngomong, menjelaskan. Nah berarti itu gitu. Itu jadi kalian mesti lihat pakai logika aja sih kalau kayak gitu. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.